Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman, yang akan membahas mengenai salah satu materi UTBK SNBT, yaitu pengetahuan dan pemahaman umum. Yuk, kita langsung mulai pembahasan soal yang pertama. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah ungkapan sensor dilengkapi pada Delphi Nimble pada kalimat 9 dapat disempurnakan menjadi. Nah, kita diminta untuk menyempurnakan kalimat. Nah, penyempurnaan kalimat ini dilakukan dengan mengoreksi atau mengecek struktur kalimat tanpa mengubah makna. Jadi, pastikan maknanya tidak berubah, tetapi strukturnya bisa berubah. Nah, di sini kita diminta untuk menyempurnakan kata ataupun frasa sensor dilengkapi pada Delphi Nimble pada kalimat ke-9. Nah, dengan kata lain sebenarnya kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat yang tidak efektif itu ditandai dengan adanya penggunaan kata yang tidak sesuai atau pemborosan kata. Biasanya yang mengalami pemborosan itu adalah kata depan atau kata hubung. Nah, kita cek terlebih dahulu kalimat ke-9. Kita baca secara utuh kalimat ke-9. Nah, sambil membaca kalimat ke-9, jangan lupa Sobat Bima bahwa kalau ketemu soal dengan narasi yang panjang, usahakan baca soalnya terlebih dahulu. Lihat dari soal apa yang diperintahkan. Jangan membaca narasi yang terlalu panjang, karena akan membuat waktu kita dalam mengerjakan soal akan semakin berkurang. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Di sini di kalimat 9 disebutkan bahwa sensor dilengkapi pada Delphi Nimble sehingga dapat terbang secara mandiri dari satu tanaman ke yang lainnya serta bahaya dapat dihindari saat pergi. Nah, kalau kita lihat ada penggunaan kata yang kurang tepat di sini, yaitu penggunaan kata pada. Artinya penggunaan kata pada di sini menjadi sesuatu yang menyebabkan kalimat tersebut menjadi boros. Oleh sebab itu, kita bisa ubah dengan cara membalikkan subjek dan objeknya. Mengembalikan subjek dan objeknya tanpa mengubah makna. Ingat kita tidak boleh mengubah maknanya. Tapi kita bisa mengoreksi struktur kalimatnya. Nah, dalam hal ini sensor dilengkapi pada Delphi Nimble. Nah, kita hapus atau kita hilangkan kata pada. Lalu kita ubah posisi Delphi Nimble yang sebelumnya menjadi objek di sini muncul lebih dahulu. Sensor ditukar posisinya dengan
Delphi Nimble. Menjadi Delphi Nimble dilengkapi sensor. Nah, dalam konteks ini, ya ketika kita membuat Delphi Nimble dilengkapi, nah kita bisa tambahkan kata dengan. Untuk mempertegas posisi sensor dan kedudukannya. Nah, jadi kita cari di pilihan jawaban yang sudah disempurnakan dengan cara ya mengubah posisi dari Delphi Nimble dan sensor serta menghapus kata pada. Nah, bentuk yang sempurna adalah Delphi Nimble dilengkapi dengan sensor. Tetapi di pilihan jawaban tidak ada hal tersebut. Jadi, kita pilih yang mendekati jawaban tersebut. Untuk hal ini, jawaban yang lebih tepat adalah Delphi Nimble dilengkapi sensor. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal yang pertama ini adalah Delphi Nimble dilengkapi sensor di pilihan jawaban yang D. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah, dari bacaan di atas, kalimat yang berpola dasar sama dengan jika dietnya diperkaya taurin dengan porsi seimbang, kucing dapat hidup selama lebih dari 10 tahun. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua klausa, yaitu induk kalimat dan anak kalimat. Nah, secara struktur ini sudah benar. Kalau anak kalimat muncul terlebih dahulu, harus dilengkapi dengan tanda koma. Jadi, anak kalimat, koma, baru induk kalimat. Nah, anak kalimat bisa kita sebut juga sebagai klausa terikat. Sementara induk kalimat bisa kita sebut sebagai klausa bebas. Nah, klausa bebas itu bisa berdiri sendiri dan berpotensi menjadi kalimat. Sementara klausa terikat itu sangat bergantung kepada klausa bebas. Nah, kembali lagi kepada soal yang ditanyakan adalah pola dasar. Berarti kita perlu mencari polanya. Nah, dalam hal ini polanya adalah kondisi lalu hasilnya. Oke, kondisinya adalah diet yang diperkaya taurin dengan porsi seimbang. Itu adalah kondisinya. Sementara hasilnya adalah kucing dapat hidup lebih dari 10 tahun. Ini adalah hasilnya. Berarti kita harus cari pola, kondisi, dan hasil. Nah, kita lihat di sini ada kata kunci, yaitu kata jika. Kata jika, ya, kemudian kondisi, maka hasil. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, pola ini atau kata jika itu sama atau setara dengan kata apabila. Jadi, cara cepatnya seandainya Sobat Bima menemukan soal seperti ini adalah cari kata jika dan kata apabila pada kalimat soal atau pada kalimat yang muncul di artikel. Kalau di kalimat soalnya kata jika, berarti Sobat Bima cari kata apabila. Sebaliknya, kalau di kalimat soalnya kata apabila, cari kata jika.
Nah, itu mengindikasikan adanya pola kondisi lalu hasil. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban, ya, di kalimat ketiga, kita lihat terlebih dahulu kalimat ketiga. Di kalimat ketiga, di situ muncul kata apabila baterai terisi penuh. Ini adalah kondisi. Hasilnya adalah robot mampu terbang. Nah, kalimat ketiga itu sudah mengindikasikan pola yang sama dengan jika dietnya diperkaya taurin. Lalu kita lihat di kalimat ketujuh. Ya, kalimat ketujuh di sini dia menambahkan. Nah, tidak ada kata jika atau apabila, berarti tidak sesuai. Lalu kalimat ke-8. Ya, kita lihat di kalimat ke-8. Terdapat 2 monitor kecil, tidak ada kata apabila dan tidak mengindikasikan adanya kondisi dan hasil. Lalu kalimat ke-9. Ya, sensor dilengkapi pada Delphi Nimble sehingga dapat terbang secara mandiri dari satu tanaman ke yang lainnya. Di sini tidak mengindikasikan adanya pola kondisi dan hasil. Dan terakhir di kalimat yang 10. Nah, kalimat 10 di sini tidak ada. Berarti ya yang paling tepat adalah pilihan jawaban yang A, yaitu kalimat ketiga. Jika dietnya diperkaya taurin dengan porsi seimbang itu adalah kondisi, maka hasilnya adalah kucing dapat hidup selama lebih dari 10 tahun. Sama seperti apabila baterai terisi penuh dengan jangkauan 1 km sebagai kondisi, maka robot ini mampu terbang selama lebih dari 6 menit sebagai hasilnya. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang A, kalimat ketiga. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah apabila gagasan pada bacaan di atas dipisahkan menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimat-kalimatnya agar gagasan pada masing-masing paragraf padu dan utuh adalah. Nah, dalam soal ini, Sobat Bima, kita diminta untuk memisahkan satu paragraf menjadi 2 paragraf. Nah, untuk bisa memisahkan satu paragraf menjadi 2 paragraf, ya kita perlu mengetahui apa yang dibahas pada paragraf tersebut. Berarti pertama, kita fokus pada kalimat pertama. Mengapa demikian? Karena di kalimat pertama itu terdapat ide pokok atau gagasan utamanya. Jadi kita fokus terlebih dahulu pada kalimat pertama. Nah, kemungkinan besar pemisahannya itu ada di pertengahan paragraf. Nah, pada pertengahan paragraf, kita harus mencari ya ide yang tidak sesuai dengan gagasan pada kalimat pertama. Jadi, sekali lagi fokus kita pada kalimat pertama terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui ide pokoknya, baru nanti kita pisahkan. Nah, Sobat Bima, apabila bertemu dengan soal seperti ini, cara yang paling cepat adalah pertama, Sobat Bima lihat berapa jumlah kalimatnya. Nah, dalam hal ini ada 9
kalimat. Nah, 9 kalimat itu ya kita bagi menjadi 2 karena diminta untuk memisahkan menjadi 2 paragraf. 9 dibagi menjadi 2 itu sekitar 4,5. Artinya kita mulai lihat kalimat ke 4, kemudian lihat kalimat 5, dan lihat kalimat 6. Itu kalau 9 kalimat. Bagaimana kalau 11 kalimat jumlah dalam paragraf tersebut? Berarti kita bagi 2 juga. Nah, 11 bagi 2 itu sekitar 5,5. Berarti kita mulai dari kalimat ke-5, kalimat ke-6, dan kalimat ke-7. Nah, kita fokus pada pertengahan paragraf tersebut di kalimat 5, 6, dan 7. Nah, dalam hal ini kalau jumlahnya 9 kalimat, berarti kita fokus pada kalimat 4, kalimat 5, dan kalimat 6. Kemungkinan pemisahannya ada di 3 hal kalimat tersebut. Lalu, setelah kita ketahui ada di kalimat 4, 5, ataupun 6, kemungkinannya kita kaitkan atau hubungkan dengan kalimat pertama. Kenapa dengan kalimat pertama? Karena tadi kalimat pertama itu berisi ide pokok dan gagasan utama. Kalau pembahasannya masih sama, berarti belum dipisah. Tetapi kalau pembahasannya sudah berbeda pada kalimat tersebut, berarti kemungkinan besar dipisahkan dari kalimat yang berbeda tersebut. Jadi kita fokusnya pada ide atau gagasan pada kalimat tersebut. Nah, sekarang kita lihat kalimat keempat. Ya, kalimat pertama di sini kan membahas mengenai Delphi Nimble. Delphi Nimble mengenai robot yang canggih dengan desain terbaru. Nah, berarti kita fokusnya pada Delphi Nimble sebagai entitas robot dan memiliki desain terbaru serta tercanggih. Ya. Kita lihat kalimat 4. Para peneliti dari Delft University of Technology berharap Delphi Nimble dapat menjadi lebah masa depan mengingat keberadaan serangga tersebut semakin terancam akibat perubahan iklim. Jadi ada harapan mengenai Delphi Nimble. Berarti masih berhubungan dengan kalimat pertama. Masih satu kesatuan. Lalu kita lihat di kalimat kelima. Lebah sangat penting bagi keberlangsungan pertanian di Belanda karena negara tersebut merupakan salah satu pengekspor produk pertanian dan makanan terbesar di dunia. Nah, di sini ngomongin soal lebah. Ya, ngomongin soal lebah. Nah, pada kalimat keempat ngomongin juga soal lebah. Berarti kalimat kelima berhubungan dengan 4. Berarti masih satu kesatuan. Jadi sampai dengan kalimat kelima itu masih menjadi satu kesatuan. Kemungkinan dipisahkannya itu dari kalimat ke-6 berarti. Nah, kita lihat kalimat ke-6. Mate Karasek, perancang Delphi, dilansir dari The Guardian, menyatakan bahwa timnya tidak mencoba menyalin lalat dan lebah, tetapi berusaha belajar dari kedua binatang tersebut. Nah, sudah tidak ngomongin desain, sudah tidak ngomongin harapan, dan juga tidak ngomongin lagi mengenai lebah. Ya, tetapi membicarakan mengenai teknis dan spesifikasi. Nah, dengan kata lain,
kita mulai memisahkannya itu dari kalimat ke-6 karena kalimat ke-6 sudah berbeda. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 mengenalkan apa itu Delphi Nimble, lalu 6, 7, 8, 9 menjelaskan mengenai spesifikasi dari Delphi Nimble. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah makna ke-an pada kata keberadaan pada kalimat keempat adalah, nah, di kalimat keempat disebutkan bahwa para peneliti dari Delft University of Technology berharap Delphi Nimble dapat menjadi lebah masa depan mengingat keberadaan serangga tersebut semakin terancam akibat perubahan iklim. Nah, kita diminta untuk mencari makna dari imbuhan ke-an pada kata keberadaan. Nah, makna ke-an itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyatakan tempat. Seperti misalnya kata lurah diberikan imbuhan ke-an menjadi kelurahan. Itu adalah menyatakan tempat. Lalu kata raja diberikan imbuhan ke-an menjadi kerajaan, juga menyatakan tempat. Nah, selain itu menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Perbuatan yang tidak disengaja. Nah, perbuatan yang tidak disengaja ini contohnya adalah kata tidur diberikan imbuhan ke-an menjadi ketiduran. Nah, ketiduran itu merupakan perbuatan yang tidak disengaja. Lalu yang berikutnya adalah menyatakan terlalu. Nah, terlalu ini contohnya adalah kata besar diberikan imbuhan ke-an menjadi kebesaran, artinya terlalu besar. Tetapi kata kebesaran harus lihat konteks kalimatnya dan kata yang menyandingnya. Karena bisa jadi nanti menyatakan kondisi atau keadaan juga. Lalu yang berikutnya adalah menyatakan kondisi atau keadaan. Nah, menyatakan kondisi atau keadaan, ya. Jadi makna ke-an itu bisa menyatakan tempat, ya, bisa menyatakan perbuatan yang tidak disengaja, bisa menyatakan terlalu, bisa menyatakan kondisi atau keadaan, bisa juga menyatakan suatu perihal tertentu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai imbuhan ke-an, ya kita harus mengaitkan dengan maknanya ini. Nah, khusus untuk soal berikut adalah kata keberadaan. Ya, kalau kita lihat di sini, kembali lagi ke dalam kalimat keberadaan serangga. Oke, berarti mengindikasikan adanya eksistensi dari suatu serangga. Nah, hal tersebut berarti menyatakan kondisi atau keadaan. Kondisi atau keadaan dari si serangga tersebut. Jadi untuk makna ke-an pada kata keberadaan adalah menyatakan kondisi atau keadaan. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT Pengetahuan dan Pemahaman Umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.